Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini seperti biasa sudah waktunya gue untuk ngasih tahu kalian tentang buku-buku apa aja yang udah gue baca di bulan sebelumnya. Yes, ini adalah Oktober Wrap Up yang berarti bacaan-bacaan apa yang gue pilih untuk Halloween bulan lalu. Ya, karena Oktober merupakan bulannya Halloween, bulannya cerita-cerita horor, jadi bacaan di bulan kemarin tuh menyesuaikan lah. Dan surprisingly, gue tuh baca 10 buku, sama seperti bulan sebelumnya. Yang mana gue gak expect sama sekali. Gue tuh ngira bakal turun gitu ya, gak mungkin bisa 10 lagi. Tapi ya, somehow bisa. Dan ini merupakan satu achievement banget sih buat gue pribadi. So, good job banget buat gue. Nah, walaupun gue bilang tadi bulan Oktober merupakan bulan Halloween, bulannya horor, tapi mungkin bacaan-bacaan yang udah gue selesaikan di bulan lalu tuh nggak semuanya saklek horor gitu. Nggak semuanya pure horor. Ada genre-genre lain kayak mungkin thriller gitu ya, psychological thriller, dan tema-tema lain yang mungkin nggak pure horor, nggak saklek horor, tapi gue rasa masih bisa masuk lah ke dalam tema bacaan Halloween kali ini. Gak semuanya, ada satu yang menurut gue emang gak cocok aja sih di bulan Oktober ini. Gak cocok jadi bahan bacaan Halloween. Tapi ya karena ini merupakan salah satu target bacaan gue di tahun ini, ya mau gak mau gue harus baca. Tapi ya hanya satu buku doang kok. Jadi 90% buku yang udah gue baca di bulan lalu tuh masih sesuai sama tema Halloween kali ini. Yang jelas karena di bulan ini ada 10 bacaan, jadi ada 10 buku yang harus gue kasih tahu ke kalian biar durasi videonya nggak panjang, jadi kita langsung mulai aja. Buku pertama yang gue selesaikan di bulan Oktober kemarin adalah Journal of Terror Kembar karya Mas Sweta Kartika. Novel satu ini udah gue bahas sebenarnya dalam satu video terpisah, tapi just in case buat kalian yang belum nonton, akan gue deskripsikan secara singkat. Novel Journal of Terror Kembar merupakan karya debut atau novel debut dari Mas Sweta Kartika sendiri yang menceritakan tokoh utamanya yaitu Prana yang bisa melihat ke dunia seberang. Nah, yang menarik adalah asal-usul dari kemampuan si Prana ini sendiri gitu, di mana Prana bisa melihat ke dunia seberang melalui mata saudara kembarnya yang tidak selamat dalam proses kelahiran. Kemudian ceritanya sendiri bagaimana? Well, seperti judulnya, novel satu ini tuh merupakan sebuah jurnal yang isinya tuh tulisan pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh si karakter utama, yaitu Prana. Mungkin itu aja kali ya. Kalau kalian penasaran lebih jauh tentang buku satu ini, gue udah bikin video pembahasan khususnya, jadi silakan meluncur ke sana. Sekarang kita lanjut ke bacaan kedua. Bacaan kedua ini lebih ke komik, dan sekali lagi udah gue bikin video pembahasan khususnya, jadi kalau kalian penasaran bisa lanjut ke sana. Apalagi kalau bukan komik Sinawang karya Deddy Kurniawan. Ini merupakan satu komik horor lokal yang isinya tuh kompilasi cerita horor, tapi dari satu autor yang sama dan dalam satu tema besar, yaitu Sinawang. Nah, Sinawang itu sendiri apa? Sinawang merupakan satu waktu di mana frekuensi antara dua dimensi menjadi setara. Di dalamnya ada beberapa cerita yang tiap ceritanya akan dibagi menjadi 2 chapter, dan menariknya di chapter kedua biasanya akan melanjutkan cerita dari chapter pertama ya, dengan karakter yang sama, atau menceritakan cerita yang sama dari karakter yang lain, dari perspektif yang lain. Itu menarik sih. Di dalamnya ada cerita tentang kantor yang angker, kemudian ada cerita tentang pendakian, macam-macam lah, dan menarik. Tentunya dalam lingkup besar Sinawang tadi. So ya, untuk bacaan kedua, nggak perlu terlalu panjang, Sinawang. Bacaan ketiga yang gue baca di bulan Oktober kemarin berjudul Midnight Restaurant. Ini karya Daniel Ahmad. Gue baca di aplikasi Epusnas by the way. Dan semua buku yang mungkin gue nggak pegang fisiknya adalah buku-buku yang gue baca di aplikasi Epusnas. Midnight Restaurant sendiri merupakan satu judul yang mungkin bisa dibilang fusion antara tema horor dan tema kuliner gitu yang menurut gue menarik. Isinya bisa dibilang antologi juga dari pengalaman beberapa karakter yang punya benang merah, yaitu ke semua cerita atau pengalaman horor yang dialami oleh karakter-karakter ini berpusat pada satu restoran yang bernama Hanggareksa. Pengalaman horornya sendiri gimana, mungkin kalian bisa baca sendiri bukunya.
Tapi gue mau ngasih tahu satu pengalaman yang dialami salah satu karakternya yang jadi hook gitu. Kenapa gue penasaran sama buku satu ini pada awalnya. Jadi ada satu tokoh yang dia tuh baru pindah ke kota ini dan dapat sebuah penginapan yang bisa dibilang cukup murah lah. Kontrakan atau kos-kosan gue lupa. Nah, di sebelah tempat tinggalnya tadi ada sebuah restoran yang mana Hanggareksa. Nah, waktu kebetulan dia lagi lapar gitu ya, malam-malam dia ngelihat restoran ini tuh masih buka. Dan ya karena cukup convenience gitu ya, akhirnya dia cobain lah masuk ke restoran satu ini. Nah, tepat pada saat tengah malam, saat jam dalam restoran Hanggareksa ini berdenting, saat si karakter utamanya lagi nungguin makanan takeaway-nya tadi, tiba-tiba seluruh pelanggan di restoran Hanggareksa ini yang kebetulan cukup rame. Oh ya, mungkin gue harus ceritain bahwa restoran Hanggareksa bergaya Belanda, restorannya, bangunannya, dan ke seluruh pelanggannya tadi dress up cukup fancy gitu. Namun ya sekali lagi, tepat saat tengah malam, saat genting jam tua di restoran berbunyi, ke seluruh pengunjung tadi tuh jatuh tersungkur. Seperti kerasunan gitu, mereka mengeluarkan darah, kesakitan, ambruk semua, dan ya horor banget lah. Tentunya karena ketakutan setengah mati, si karakter utama ini keluar. Dia lari terbirit-birit dan seremnya saat dia menoleh kembali gitu ya ke dalam restoran Hanggareksa ini, restoran ini tuh gelap dan ada tulisan tutup. Jadi yang dialami tadi tuh apa? Itu menarik banget sih. Kalau kalian lagi nyari bahan bacaan horor yang dicampur dengan tema kuliner gitu ya. Dan mungkin kalau kalian suka sama horor komedi, dalam buku ini pun unsur komedinya banyak. Dan kultus juga mungkin ya Midnight Restoran akan cocok sekali untuk kalian. So ya itu untuk buku ketiga. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Ini lebih ke psikologi thriller tadi yang udah gue bilang, yaitu Katarsis. Judul satu ini juga udah gue bikin video pembahasan khususnya, jadi selengkapnya kalian bisa meluncur ke sana. Yang jelas cerita Katarsis ini merupakan, kalau gue nyebutnya sih, serial killer extravaganza gitu. Cerita akan berpusat pada satu kejadian, yaitu satu pembantaian di keluarga tokoh utama, yang keseluruh anggota keluarganya tuh ditemukan meninggal dengan tragis, dibunuh. Semuanya habis tak tersisa kecuali dua karakter, yaitu sang paman yang ditemukan dalam kondisi kritis gitu, kemudian dirawat di rumah sakit, hanya untuk ditemukan kabur usai kondisinya jauh lebih baik. Itu satu. Yang kedua adalah karakter utama kita yang ditemukan tertelungkup mungkin seperti janin dalam kondisi yang sangat lemah, hampir sekarat, dalam sebuah kotak perkakas terkunci di sana. Nah, kira-kira apa sebenarnya fakta di balik keseluruh kejadian pembunuhan berantai ini? Kalian tentunya bisa baca sendiri bukunya. Yang jelas buku Katarsis ini seru banget buat diikutin. Pacingnya tuh cepat banget dan banyak sekali misteri-misteri atau clue-clue yang akan kita dapat sepanjang kita membaca bukunya, jadi engaging banget. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Ini merupakan buku yang gue mention di awal tadi, yang mungkin gak masuk ke dalam tema Halloween ini. Well, dia masih fantasi sih. Yang mana fantasi mungkin masih bisa masuk ke dalam Halloween itu sendiri, tapi di sini masalahnya fantasinya fantasi anak-anak dan bukan sesuatu yang gory atau gimana, tapi lebih ke yang magical gitu, yang cocok buat anak-anak dan ya gitulah, mungkin nggak akan masuk ke tema Halloween-nya itu sendiri. Buku yang gue maksud adalah buku The Chronicles of Narnia yang Silverchair. Ini yang gue bilang merupakan salah satu buku yang gue targetkan untuk bisa gue tamatin di tahun ini, seriesnya. Untuk Narnia-nya sendiri tentunya nggak akan gue jelasin, semua udah tahu tentang negeri fantasi di balik lemari satu ini. Mungkin yang mau gue mention adalah roster dari atau karakter-karakter yang bisa masuk ke dalam negeri Narnia. Dalam buku ini tuh udah ganti sama sekali. Kita udah nggak akan ketemu sama keluarga Pevensies, nggak akan ketemu sama Peter, Susan, Edmund, dan Lucy, melainkan sepupunya. Yes, kita akan masuk ke Narnia bersama dengan Eustace tadi dan satu teman sekolahnya, yaitu Jill Pole. Dia karakter baru, dan kedua karakter ini akan menemani kita untuk mengeksplor Narnia lebih jauh lagi. Kali ini tuh ke negeri di dalam tanah. So ya, menarik kan? Gue sendiri belum bikin video pembahasan khususnya. Gue udah tik sih, tapi belum gue edit dan kemungkinan waktu video ini kalian tonton, video Silverchair pun belum tayang, so mungkin ditungguin aja.
So ya, cuma itu buku yang nggak masuk dalam tema Halloween, sisanya akan nyambung lagi. Bacaan selanjutnya yang gue selesaikan di bulan Oktober adalah sebuah komik yang cukup spesial, yaitu Ada Yang Mati di Sini karya Mas Azam Raharjo. Spesialnya gimana? Karena gue sendiri gak pernah mendapatkan experience yang sama yang gue dapatkan dari berbagai cerita horor yang sudah gue baca gitu, atau gue konsumsi. Entah itu dari novel, entah itu dari komik, entah itu dari film. Ada Yang Mati di Sini ngasih gue experience baru dalam mengkonsumsi sebuah cerita horor, dan itu gue suka banget. Experience-nya gimana? Kita tuh berasa masuk ke rumah hantu gitu. Tapi beda, karena kalau kita masuk ke rumah hantu, biasanya kita tahu itu for fun, biasanya bareng temen. Tapi di sini tuh kita masuk ke rumah hantu, tapi kita juga dikasih clue tentang sebuah cerita misteri, tentang sebuah rumah yang udah terbengkalai di Jogja, yang sesuai judulnya, penghuni sebelumnya tuh mati di sini. Karena satu dan dua hal, kita terperangkap dalam rumah satu ini, dan ya kita berfokus untuk solving misteri ini gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam rumah ini? Dan itu semua kita konsumsi dari POV orang pertama, yang kalau gue mau deskripsiinnya mungkin sama kayak kita lagi main game FPS gitu, game tembak-tembakan yang kita cuma ngelihat tangan kita aja. Jadi bener-bener dalam POV orang pertama, dengan art yang gila banget, dengan misteri yang horor banget gitu. Ada panduan-panduan dalam membaca buku satu ini yang harus kalian ikuti menurut gue, kayak keterangan device atau mungkin keterbacaan tulisan, orientasi baca, yang mana akan menambah experience kalian waktu bacanya. Jadi karena ada instruksi keterangan device-nya tadi, waktu kita ngikutin ceritanya tuh, sembari kita menelusuri ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, kalian tuh akan kekecoh gitu. Wait, tadi kayaknya ada kepala yang ngintip ya di sana. Wait, tadi kayaknya ada tangan ya di sana. Kayak gitu. Menarik banget deh, bener-bener experience yang baru. Kalau kalian penasaran sama komik satu ini, kalian bisa meluncur ke Instagramnya Mas Azam Raharjo, kemudian klik link di bio-nya dia, kemudian kalian akan diarahkan ke karya karsanya untuk beli komik satu ini. Gue juga udah bikin video pembahasan khususnya by the way, jadi kalau kalian penasaran, bisa langsung ke video tadi. Oke, kita masuk ke buku selanjutnya. Ini sebenarnya juga masuk ke salah satu target baca di tahun ini, series satu ini, yaitu Catching Fire, yang merupakan buku kedua dari trilogi Hunger Games. Walaupun dia nggak saklek horror, tapi dengan tema Battle Royale gitu ya, atau Deathmatch, gue ngerasa sih masih masuk lah ke tema Halloween kali ini. Ini kasusnya juga sama kayak Napinya tadi, kayaknya gue nggak harus ngejelasin Hunger Games itu apa. Kayaknya semua udah tahu tentang judul distopian satu ini, karena menurut gue sih Hunger Games merupakan salah satu judul tertinggi kalau kita lagi ngomongin genre distopian. So ya, jadi kita langsung lanjut aja ke buku selanjutnya. Bacaan selanjutnya yang gue selesaikan di bulan Oktober adalah kelanjutan dari bacaan pertama yang gue selesaikan di bulan Oktober tadi, yaitu Journal of Terror yang titisan. Ini merupakan buku kedua dalam series Journal of Terror ini, yang menceritakan tentang saudara dari tokoh utama di buku pertamanya, yaitu Prana. Sekarang kita mengikuti kisah perjalanan dari Sukma, yang kita sebenarnya udah kenal sama karakter ini tuh dari salah satu cerita di akhir buku pertamanya, tapi nggak akan gue spoil karena itu cukup besar. Yang jelas gue ngerasa bahwa karakter Sukma ini jauh lebih menarik daripada karakter Prana gitu. Dia memiliki kemampuan yang sama seperti yang dimiliki Prana, tapi jauh lebih OP kalau gue bilang. Dia bisa melihat kematian, dia bisa melihat orang ini sedang hamil walaupun dia nggak dikasih tahu. Dia bisa melihat gendernya bahkan. Ya jauh lebih menarik lah daripada Prana. One day gue akan bikin video pembahasan khususnya, tapi untuk kali ini mungkin nggak akan gue jelasin lebih jauh lagi karena bisa jadi spoiler untuk yang belum baca buku pertamanya. Karena selain karakter Sukmanya yang jauh lebih OP tadi, nggak ada yang bisa didiskusikan tanpa nge-mention buku pertamanya gitu. Yang jelas ceritanya akan jauh lebih seru, jauh lebih dalam lagi, lore-nya akan jauh lebih berkembang daripada buku pertama, dan ya sangat gue rekomendasikan sih series satu ini. Dia satu series horor lokal yang menurut gue cocok banget dijadiin buat bacaan YA. Oke, kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Gue baca Neraka Botol dan Sosis Manusia karya Yumeno Kyosaku. Ini tipis banget by the way, dan mungkin biar gue nggak spoil juga, gue bacain blurb singkat di belakang bukunya aja kali ya.
Neraka Botol dan Sosis Manusia adalah dua cerita pendek karya Yumeno Kyosaku, penulis yang terkenal dengan kisah-kisah tidak lazim tentang hal-hal tidak lazim. Dalam Neraka Botol, kau akan membaca 3 surat botol dari kakak beradik yang terdapat di sebuah pulau terpencil dan tentang dosa yang mereka perbuat. Dalam Sosis Manusia, seorang tukang kayu akan bercerita kepadamu tentang bagaimana ia terselamatkan dari nasib menjadi sosis. Ini merupakan anak ke-11 dari penerbit My by the way, yang mana kalau kalian udah ngikutin Sudut Koma, kalian pasti tahu gue ngefans banget sama penerbit satu ini. Gue bahkan punya kesemua bukunya, dan waktu penerbit My ngeluarin anak terbarunya, buku terbarunya, gue harus beli sih, dan gue harus baca. So ya, itu untuk Neraka Botol dan Sosis Manusia. Finally, kita masuk ke buku terakhir. Gila, banyak banget. Ini masih ke series lagi, yaitu Mockingjay yang merupakan buku ketiga dalam trilogi Hunger Games. Sekali lagi gue nggak akan ngejelasin apa itu Hunger Games, yang jelas dengan gue menyelesaikan buku satu ini, artinya gue hanya perlu membaca satu buku prequel dari Susan Collins dalam semesta Hunger Games ini, yaitu The Ballads of the Songbird and Snakes. Dan kemudian gue akan selesai, gue akan siap untuk menyambut prequel terbarunya tahun depan, yang menceritakan tentang quarterquel kedua atau Hunger Games ke-50 yang menceritakan tentang kisah dari Haymitch, yaitu mentor dari karakter utama kita di trilogi utama, yaitu Katniss Everdeen. So ya, buku Mockingjay ini menutup rangkaian bacaan yang gue selesaikan di bulan Oktober kemarin. Beneran sih, gue gak expect bisa baca 10 buku lagi di bulan Oktober ini. Gue penasaran apakah di bulan November nanti gue akan tetap bisa membaca 10 buku, atau mungkin bisa lebih, atau bahkan turun, we'll see sih. Tapi yang jelas wrap up bulan Oktober ini menutup rangkaian konten-konten yang gue plan untuk bulan horor satu ini gitu. Semoga gue bisa bikin konten yang serupa di tahun depan dengan buku-buku yang lebih seru lagi, yang lebih serem lagi. Karena jujur sebenarnya seru juga sih ngasih satu tema besar ke bacaan-bacaan kita di satu bulan khusus gitu. So ya, looking forward untuk Halloween tahun depan. So ya, itu aja untuk Oktober Wrap kali ini. Gimana dengan kalian? Bulan Oktober kemarin atau Halloween kemarin baca buku apa aja? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Sekaligus mungkin bisa ngasih gue rekomendasi bacaan horor untuk Halloween tahun depan. Dan ya, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.